Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas limpahan segala macam karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam pengajian yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini, di sore yang cerah ini, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus kita bahas dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Alhamdulillah, sebelum itu mari kita bacakan terlebih dahulu surat Fatihah. Pahalanya kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat, untuk para tabiin, kemudian untuk kita semua, untuk keluarga kita, baik yang sudah mendahului kita ataupun yang masih bersama kita. Semoga diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengurus masjid ini, untuk semua orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian kita khususkan pada kesempatan kali ini untuk beberapa saudara kita yang tertimpa musibah di daerah Lumajang ataupun di daerah Sulawesi. Di daerah Lumajang mereka sedang tertimpa musibah erupsi Semeru. Kemudian yang di Sulawesi sedang ada banjir, sudah seminggu nggak surut-surut katanya, kata berita. Kita bacakan surat Fatihah untuk mereka semua. Kemudian untuk pengarang kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqil jari wal wasiyyati bihi. Bab yang menerangkan tentang hak bagi tetangga dan berwasiat terhadapnya. Bab yang menerangkan tentang hak tetangga dan wasiat terhadap mereka. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Surat An-Nisa ayat 36. Di sini
dan jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baiklah kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tetangga dekat ataupun tetangga yang jauh. Nah, di sini Imam An-Nawawi membukanya dengan ayat yang menerangkan tentang berbuatlah kamu, berbuatlah kita wahai umat muslim, berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, di sini anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Disebutkan dalam suatu ungkapan atau dalam definisi yang disampaikan oleh ulama, kalau dimaksud dengan tetangga itu adalah di arba'ina dar min kulli janib. Yang disebut dengan tetangga adalah 40 rumah. Min kulli janib minal jawanibil arba. 40 rumah dari 4 penjuru mata angin. Ini rumah kita 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke belakang, itu yang disebut sebagai tetangga. Mungkin kalau di sini tetangganya sampai mana ya? Sampai RT 7 mungkin, atau sampai Gang Sate lah. Nah, pokoknya diperkira-kirakan sendiri 40 rumah. Nah, itu kita harus menganggap mereka sebagai tetangga, sebagai kerabat kita yang harus dibuat baik. Wa an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma, ini ada hadisnya terkait gimana cara kita bertetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mazal Jibril yusini bil jar." Malaikat Jibril itu sering berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga. Selalu malaikat Jibril, ya, Nabi Muhammad itu paling senang salah satunya kalau ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Karena salah satu perantara Nabi Muhammad dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu lewat malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad senang. Ini berita apa yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Jibril itu senantiasa berbisik atau berwasiat kepada Nabi Muhammad, berbuat baiklah kamu kepada tetangga kamu. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga kamu. Ya, ini malaikat Jibril dalam satu riwayat itu turun menemui Nabi Muhammad bukan dalam bentuk malaikat. Ya. Malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad itu dalam bentuk manusia juga. Manusia, saya lupa namanya, tapi ada itu. Malaikat Jibril berbentuk menjadi manusia, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Alasannya karena kalau malaikat Jibril langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sesuai dengan dirinya sendiri, bentuk malaikat yang dibawa langsung bertemu dengan Nabi Muhammad, takutnya Nabi Muhammad tidak kuat karena malaikat itu terbuat dari cahaya dan sayapnya sangat besar. Jadi kalau ketemu Nabi Muhammad takutnya kaget atau bagaimana. Makanya senantiasa kalau bertemu dengan Nabi Muhammad ganti wujud dulu jadi orang, baru bertemu dengan Nabi Muhammad, terus menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Jibril sering mengingatkan kepada Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai kata Nabi Muhammad, hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu berhak untuk mendapat hak warisan. Jadi saking
saking seringnya Nabi Muhammad disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi Muhammad itu menganggap jangan-jangan tetangga itu juga dapat warisan kita kalau kita meninggal. Saking seringnya Nabi Muhammad diperingati sampai menganggap jangan-jangan tetangga itu kalau kita sudah meninggal dia mendapat hak warisan juga. Itu saking dekatnya atau saking seringnya Nabi Malaikat Jibril berwasiat tentang berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang kedua, an Abi Dzarrin dari Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sesuatu di dapur kamu, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya. Tsummandur ahla baitin min jiranika, kemudian kamu lihat tetangga kamu dan berilah kepada mereka kuah tersebut. Ya, jadi saking pedulinya Rasulullah terhadap tetangga sampai beliau berwasiat, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak makanan berkuah, nah itu maka perbanyak kuahnya, kemudian berikan kepada tetanggamu. Ini mungkin kalau kita masak di sini mungkin kalau masak sop atau masak yang ada kuahnya, masak semur, nah itu perbanyak kuahnya, kemudian berikan kepada tetangga, ini lebih dari makanan saya. Tapi syukur-syukur bukan cuma kuah, ya, syukur-syukur kuahnya juga, isinya juga dikasih. Jangan kayaknya kalau di sini kalau dikasih kuahnya aja kayak gimana gitu. Nah, perlu ditambahin, dikasih satu mangkuk mungkin ada kuahnya, ada sayurannya dan sebagainya, dikasih ke tetangga. Bisa sayur asem, bisa sayur sop dan sebagainya. Nah, di sini Rasulullah menganjurkan kalau masak makanan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Nah, ulama menjelaskan kuah itu bisa jadi bisa sebagai lauk tambahan buat tetangga kita. Bisa membuat membuat roti lebih lunak dan lain sebagainya. Mungkin ini karena tradisi Arab. Kalau tradisi Arab itu kan rotinya bukan seperti roti kita, ya. Kalau roti di Arab itu, jadi kalau masih hangat keluar dari oven itu masih enak. Tapi kalau sudah sekian lama, udah beberapa jam aja, itu bisa buat mukul orang, itu bisa. Ya. Saya waktu itu pernah bertamu ke orang Turki. Itu yang dikasih roti yang besar, roti yang lebarnya mungkin 1/2 meter. Kemudian cara makannya itu disobek dikit-dikit, dicelupin ke kuah kari atau kuah daging, baru dimakan. Jadi lembut. Karena kalau nggak pakai kuah, roti Arab itu bisa sangat keras. Kalau dengar ceritanya Pak Quraisy Shihab itu ketika beliau di Mesir, beliau itu cerita ketika di Mesir kuliah, kalau beliau paginya beli roti, sorenya itu dimakan lagi, caranya bukan dimasak, bukan dipanasin lagi, tapi beliau ngambil setrikaan, rotinya kemudian disetrika biar lunak lagi, biar hangat lagi, baru dimakan. Nah, kemudian teman-temannya pada protes, wah ini kok setrika baju tapi buat nyetrika roti, gimana ceritanya? Tapi makin lama teman-temannya malah pada ngikut dan sepakat
beli setrika baru. Satu setrika untuk roti, satu setrika untuk baju. Nah itu kalau di Arab seperti itu. Mungkin yang pernah haji atau yang pernah pergi ke Timur Tengah mungkin akrab dengan roti-roti jenis roti Arab yang sangat butuh terhadap kuah, untuk melunakkan makanannya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadi di sini sebenarnya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi rahmat liman haulahu. Ya. Rasulullah dikirim sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat semesta alam. Tapi bisa dimulai dengan rahmat menjadi rahmat bagi sekeliling kita, minimal menjadi rahmat bagi sekeliling kita. Kalau masak dilebihkan dikasih tetangga. Nah ini salah satu ajaran Rasulullah untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, bisa dibayangkan kalau semua umat muslim seperti ini, insya Allah nggak ada lagi orang yang kelaparan. Ya, karena selama ini kita lihat orang-orang kaya ya kumpulnya sama orang-orang kaya, orang-orang gak mampu ngumpulnya sama orang-orang gak mampu. Jadi yang orang kaya mau ngasih makanan lebih, kanan kirinya juga udah butuh, juga tercukupi. Sementara yang hidup di kalangan orang miskin mau memberi makan ke sampingnya gimana caranya? Karena dia sendiri juga gak bisa. Nah itulah di sini anjuran Rasulullah agar kita peduli terhadap saudara kita, peduli terhadap orang yang membutuhkan bantuan-bantuan kita. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min. Nah, hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Nabi berkata, demi Allah tidak beriman. Nah, diulang 3 kali oleh Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang engkau maksud wahai Rasulullah dengan orang yang tidak beriman tersebut? Alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Nah, yang disebut dengan tidak beriman atau Rasulullah adalah yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Ya, tidak beriman seseorang yang sering mengganggu tetangganya sendiri. Pokoknya tetangganya itu selalu merasa gelisah, selalu merasa risih dengan tetangga yang ada di sampingnya. Itu kata Rasulullah, orang yang seperti ini la yu'min, tidak sempurna imannya. Ya. Baik itu gangguannya berupa fisik ataupun gangguannya mungkin gangguannya berupa obrolan yang kurang enak dan sebagainya. Nah ini anjuran dari Rasulullah SAW. Minimal kalau tidak bisa memberikan yang baik, kalau tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, minimal tidak membuat mereka susah. Wa anhu sallallahu alaihi wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fi disna syatin. Wahai kaum perempuan, wahai kaum muslimat, janganlah kamu sesekali merendahkan tetangga kamu karena hanya diberi satu potong daging kambing. Ya. Satu potong daging kambing maksudnya bagian kakinya. Nah, kalau ada tetangga yang memberikan seperti itu, jangan kamu rendahkan, jangan kamu celah dengan mengatakan,
loh kok cuma yang dikasih cuman sebagian ini saja, yang dikasih kok cuman kaki kambing doang, mana dagingnya? Tetap perlu dihargai. Pemberian dari tetangga bagaimanapun adalah bentuk kesayangan dia kepada kita. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tetangga jangan mencegah tetangganya yang lain untuk menanam pohon di temboknya. Ya, jadi kita hidup berbarengan dengan tetangga, di tengah-tengahnya ada tembok, kemudian tetangga kita menanam pohon, yang pohonnya itu mungkin bisa menutupi rumah kita atau bisa membuat gelap rumah kita. Nah, seperti itu jangan dilarang. Kata Rasulullah, berbuat baik kepada tetangga. Kalau ada tetangga yang sedikit, bahasanya sedikit menyusahkan, ya kita toleransi aja. Kita biarkan tetangga tersebut untuk melakukan yang dia sukai, tapi dalam batasan tertentu ya. Kalau di sini, contohnya misalnya dia punya rumah, kemudian di depannya rumahnya ada lahan sedikit di halaman rumahnya. Nah, kadang-kadang ada tetangga atau ada orang-orang numpang parkir di depan rumah kita. Nah, selama itu tidak terlalu mengganggu, ya kita biarkan orang tersebut numpang parkir di depan rumah kita. Selama tidak mengganggu, selama emang kendaraan kita itu sudah full masuk di lingkungan tersebut, tapi masih ada sisa, silakan. Tapi kalau sampai mengganggu parah, ya kita bilang ke tetangga kita, mohon maaf Pak, ini kita butuh tempat ini, tolong Bapak agak kesampingan dikit, karena ini buat motor saya. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti masjid ini, mungkin di halamannya, ini kan halaman depan ini, anggap saja punya masjid ini. Nah, gak apa-apa dikasih ke orang-orang mungkin yang mau parkir di depan selama tidak mengganggu jalan, ya jangan kita usir. Atau masjid ini punya serambi, punya tempat buat nongkrong-nongkrong, ya kayak di samping tempat buat nongkrong-nongkrong. Kemudian ada orang yang iseng-iseng pengen gabung, kita buka pintu. Di sini nggak ada pintu ya, kita persilahkan untuk gabung, ya sekedar untuk ngopi-ngopi lah, ngerokok-ngerokok, asal tidak sampai misalnya kayak main kartu lah, atau misalnya melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, seperti itu jangan, karena akan menodai kehormatan masjid itu sendiri. Nah, ini saking Rasulullah SAW berwasiat untuk agar kita berbuat baik kepada tetangga kita, karena bagaimanapun ketika ada masalah, ya, ketika kita mempunyai masalah, yang pertama kali mendengar, yang pertama kali melihat permasalahan kita adalah tetangga kita sendiri. Kalau misalnya kita pulang kampung ninggalin rumah lama, kemudian kita nggak sengaja, atau mungkin ada konslet di rumah kita, rumah sedang ditinggal, tiba-tiba di rumah itu keluar asap kayak ada kebakaran. Nah, itu yang pertama kali tahu bahwa ada kebakaran di rumah kita adalah tetangga kita. Bukan misal di sini ada kebakaran, nggak mungkin yang tahu pertama kali orang-orang Deplu atau orang-orang Wadas, mungkin. Tapi tetangga sekitar masjid lah yang tahu, oh di
Di masjid ternyata ada kebakaran. Mereka mendobrak pintunya, kemudian ternyata ada api di situ, disiram, kemudian tidak jadi kebakaran. Atau ada yang sakit, yang pertama kali tahu adalah tetangga kita. Kayak kemarin beberapa orang itu ada yang sakit, yang membantu adalah tetangga kita sendiri. Karena mungkin kerabatnya sedang pergi, kerabatnya sedang ada halangan, yang pertama kali membantu adalah tetangga kita. Makanya hati-hati dengan tetangga. Kalau kita tidak baik kepada tetangga, dimusuhi tetangga itu lebih dari sekedar dimusuhi orang jauh. Dimusuhi tetangga itu ibaratnya ya musuh dalam selimut. Dimusuhi tetangga itu sama seperti musuh dalam selimut, gak enak. Kalau tetangga udah membenci kita, apa-apa kok tetangga tuh ngelihatnya ke kita itu sinis atau mungkin pandangannya buruk. Nah itu yang perlu diperbaiki. Rasulullah sudah mencontohkan hal tersebut. Kalau ada sahabat yang kurang makanan, ke Rasulullah. Kalau ada sahabat yang kurang untuk kebutuhan sesuatu, datangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sering berpuasa karena kadang-kadang makanannya itu habis untuk dibagikan kepada tetangganya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Kalau kamu beriman, kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Minimal tidak menyakitinya kalau kita tidak bisa berbuat baik kepadanya. Makanya keliru kalau ada orang yang ngaku beriman, dia rajin sholat, puasanya lancar, tapi ke sosialnya, ke tetangganya mungkin judes lah, ke tetangganya pelit lah. Nah ini bertentangan dengan hadis bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan menyakiti tetangganya, atau berbuat baiklah kepada tetangganya. Itu hadis yang lain. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kalau ada tamu yang datang kepada kita, silakan muliakan tamu tersebut. Dulu itu ada kisahnya seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, saking memuliakan tamu, di rumahnya sudah ada makanan tinggal buat satu orang, suami istri. Kemudian datang tamu ke rumahnya itu. Ketika itu belum ada lampu, belum ada penerang, sehingga tuan rumahnya itu membuat siasat seperti ini. Nah, silakan masuk wahai Abdullah, anggap saja namanya Abdullah. Silakan masuk bertamu ke rumah saya kasih kamu makanan. Ternyata ketika tamunya masuk, yang makanan sisa satu itu dikasih ke tamunya kemudian tuan rumahnya ini suami istri ini tetap ngajak mereka makan, ayo kita ke ruang makan. Nah, di sana mereka duduk bertiga, tamu, di depannya ada makanan beneran, kemudian ada suami dan istri. Di situ mereka duduk, nggak ada makanan, cuma ada alat untuk makan. Karena lampunya gelap, nggak ada penerangan. Akhirnya mereka itu pura-pura, mungkin kalau di sini kayak bunyiin piring, bunyiin sendok gitu, teng, seakan-akan sedang makan juga. Padahal yang makan yang sebenarnya itu cuma tamunya doang, tapi tuan rumahnya itu sedang dalam keadaan tidak makan.
Itu ada kisah sahabat seperti itu. Nah, kemudian hadis ini ada dua lagi. Wa Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Aisyah dan meridhai ayahnya Abu Bakar. Qalat qultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, innali jaraini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya, kata Aisyah, saya punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Nah, saya punya dua tetangga, yang satu rumahnya jarak 2 rumah dari saya, yang satu lagi jarak 5 rumah dari saya. Nah, wahai Rasulullah, dia saya punya makanan, kira-kira kemana nih, ke tetangga yang mana yang bisa saya kasih? Ke yang jaraknya 2 rumah dari saya, atau ke yang rumahnya lebih jauh? Kemudian kata Rasulullah, ila aqrabihima minka baban. Silakan kamu datangi rumah yang paling dekat dari rumah kamu. Jadi kalau di sini, kalau misalnya kita punya makanan lebih, kemudian kita bingung nih tetangganya banyak, nah, kita milih yang mana yang duluan dikasih. Nah, jawabannya adalah kata Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih dekat pintunya dengan kamu. Ya, lebih dekat kita kasih, baru kalau yang dekat terpenuhi, yang sebelahnya baru kita kasih. Dan yang terakhir, Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat adalah orang yang paling baik dengan sahabatnya. Sebaik-baik seseorang adalah yang paling baik dia kepada orang di sekitarnya. Dan wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Nah, begitupun juga sebaik-baiknya seseorang adalah sebaik-baik seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya dia di mata tetangganya. Bisa di mata tetangganya atau berbuat baik kepada tetangganya. Karena kalau pakai kata-kata di mata tetangganya, bisa jadi kita sudah berbuat baik kepada tetangga kita, tapi tetap aja ada yang benci kepada kita. Nah, di sini yang dimaksud, minimal kita berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada tetangga kita, bagaimanapun balasan tetangga kita, yaitu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin ridhan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kami menuju ridhamu ya Allah. Allahumma idfa' annal bala wal waba wal mihan wal zina wal zalazil wa siyuf al mukhtalifat wa syada'id wal mihan an baladina hadha Indonesia khasa wa an sairi buldal muslimin amah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala, ya Allah, jauhkanlah kami dari bencana, dan selamatkanlah, berikanlah mereka pertolongan untuk saudara kami yang sedang diberikan musibah ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Lumajang, saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi,
dan saudara-saudara kami yang ada dimanapun berada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kehilafan. Mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.